kembali lagi di YouTube channel NN Education. Nah, buat learner yang pengen belajar dengan NN Education gratis, kita sedang bagi-bagi 2 voucher untuk kalian yang beruntung. 90 menit private virtual bersama kami. Yeay! Nah, caranya gampang banget. Teman-teman tinggal subscribe akun YouTube ini serta follow Instagram @nnlearn, lalu update di Instagram storymu mengenai channel ini, lalu ajak 5 temanmu dengan cara tag mereka di Instagram storymu. Oh iya, pakai hashtag nnlearn 90 menit ya. Akunnya tidak boleh palsu, dijamin tidak akan kita lirik. Nah, 2 learner yang beruntung akan diumumkan di video terbaru kami hari Selasa tanggal 24 November 2020. Ditunggu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas NIME episode kedua. Yuk, kita simak. Sebelumnya, kita sudah membahas perkenalan NIME kan? Apa episode kemarin masih banyak yang bingung? Apa itu note dan workflow? Jangan sedih. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas note dan workflow pada NIME. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjut materinya, jangan lupa like and share video ini jika teman-teman menyukainya. Lalu, tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan info dari kami. Apa itu note? Nah, learner, di depan teman-teman sudah ada salah satu note di NIME. Di platform NIME, task diwakili oleh suatu note. Di setiap note ditampilkan sebagai kotak berwarna dengan port input maupun output. Note dapat melakukan semua jenis tugasnya, seperti membaca file, mentransformasikan data, melatih model, membuat visualisasi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita kenalan yuk. Apa itu note? Nah, kalau misalnya ini, CSV Reader ini adalah nama dari note tersebut. Lalu, yang bentuknya seperti segitiga ini adalah outputnya. Dia port. Ini namanya port. Port output. Lalu, membaca data ini, dia merupakan caption dari note tersebut. Nah, yang bentuknya seperti lampu lalu lintas ini adalah apa? Note statusnya. Oke, kita akan kenalan dengan mereka pada hari ini. Nah, learner, sekarang kita akan berkenalan dengan port pada note di NIME. Nah, port itu ada yang input dan output. Jika kita memilih port input, maka kita akan memasukkan sesuatu dan nanti akan diolah sesuai dengan fungsi note tersebut. Setiap note memiliki pengaturan khusus yang dapat kita sesuaikan dalam dialog konfigurasi. Nah, ini teman-teman sebagian contoh port dan note pada NIME. Teman-teman bisa lihat ada yang berbentuk segitiga berwarna hitam, ada yang berbentuk lingkaran berwarna merah, ada yang berbentuk persegi berwarna biru, dan lain sebagainya. Nah, hanya port dengan jenis yang sama, dengan warna yang sama yang dapat dihubungkan dan saling berhubungan. Gimana? Bingung? Nanti kita akan praktek. Oke? Nah, kalau masih ada yang mau ditanyakan, jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Nah, learner, selain ada port pada
note, di note juga ada status. Nah, apa sih maksud statusnya itu? Jadi, terdapat 3 status berbeda di note. Pertama, jika dia yang berwarna merah ini artinya dia tuh tidak dikonfigurasi. Jadi belum gitu, belum diatur dan lain sebagainya. Lalu kalau dia berwarna kuning apa? Kalau dia berwarna kuning, dia itu artinya konfigurasi. Jadi ketika teman-teman masukkan input ke dalam suatu node-nya, lalu teman-teman running, dia akan dari merah menuju ke kuning. Oke? Lalu kalau hijau itu apa? Ayo, ada yang bisa tebak? Nah, dia itu sudah dieksekusi dan runningannya berhasil. Nah, tadi kan kita sudah berkenalan dengan node. Sekarang kita kenalan yuk sama workflow. Apa sih workflow itu? Nah, learner, ada yang udah tahu belum apa itu workflow? Ayo tuliskan di kolom komentar ya. Nah, workflow itu adalah serangkaian node yang saling berhubungan, seperti gambar ini. Contoh dari workflow. Nah, terlihat kan mereka saling berhubungan dari awal hingga ke akhir. Nah, atau workflow itu menggambarkan kumpulan node-node. Nah, mereka itu saling berhubungan mendefinisikan suatu alur kerja. Ya kan? Mereka saling berhubungan mendefinisikan suatu alur kerja. Nah, node dapat dihubungkan melalui port input dan output untuk membentuk alur kerjanya. Seperti gambar ini atau ini. Mereka dapat dihubungkan melalui portnya ini. Lalu nanti kita akan atur konfigurasinya per node ini. Seperti itu. Gimana, learner? Sudah kebayang apa itu workflow? Nah, learner, tadi kita udah mengenal apa aja. Pertama ada node, lalu kita kenalan sama workflow. Nah, tadi masih ingat kan workflow itu apa? Workflow itu kan kumpulan node-node ya. Nah, gimana kalau kita punya rangkaian node yang sangat besar, lalu ingin kita rapikan gitu. Nah, ingin kita ringkas beberapa node dalam satu tempat. Nah, itu bisa banget learner bisa menggunakan metanode untuk mengumpulkan beberapa node dalam satu tempat. Nah, seperti ini tampilannya gitu. Jadi metanode ini sangat membantu untuk memungkinkan kita mengatur alur kerja yang lebih baik gitu, dan kelihatannya lebih sederhana. Oke. Terus seperti gambar ini, teman-teman bisa lihat ini metanode-nya. Padahal di dalam metanode ini terdapat rangkaian node-node yang sangat banyak dan saling terhubung. Nah, ini bisa kita ringkas. Jadi kita blok dan kita masukkan ke metanode gitu. Seperti itu. Gimana? Paham? Kalau bingung, tanya saja di komentar ya. Nah, jadi di dalam metanode berarti apa? Terdapat node-node gitu yang saling berhubungan. Nah, kenapa sih pakai metanode? Nah, sebenarnya kayak agar memudahkan membaca juga, melihat workflow-nya gitu. Jadi misalnya sini ada node k-means.
Nah, di dalamnya itu ada pengaturan banyak lagi kan alur selanjutnya. Nah, teman-teman tinggal satukan di dalam satu metanode. Nah, lalu nanti hubungkan dengan pekerjaan selanjutnya. Gitu. Jadi nggak jadi nggak kelihatan mumet gitu. Nah, tadi kan kita udah teori nih. Sekarang yuk kita coba di NIME-nya langsung. Nah, learner, sekarang kita explore yuk NIME itu. Nih, ada file, edit, view, help. Oh iya, ini pakai NIME 3.7 ya. Sekarang udah sampai 4.2. Nah, tapi saya belum update-update, hehehe. Nah, di sini ada NIME Explorer, ada workflow codes, note repository, note description, editor, dan lain-lain. Nah, masih ingat nggak nih materi video pertama? Nah, kalau misalnya kita udah pernah punya project, pasti dia akan tersimpan di sini. Gitu. Nah, kalau mau bikin project baru, tinggal klik new, pilih name workflow, next, terus kasih nama, misalnya Learn episode 2 gitu misalnya. Nah, finish. Tara, ini dia editornya. Nah, kenalan sama apa aja? Oh iya, aku mau ngasih tahu. Di sini ada contoh workflow loh. Misalnya teman-teman mau belajar apa? Ada basic example nih, ada building simple classifier, data blending, atau mau belajar customer intelligence, ada churn prediction, credit scoring, customer segmentation. Coba kita buka satu ya, ini coba. Nah, ini dia contohnya. Nih, ya kan? Ini workflow kan? Dia saling terhubung. Ingat nggak yang tadi? Kalau segitiga ketemu sama segitiga. Kan? Kotak ketemu sama kotak. Outputnya kotak, masuk ke inputnya si node. Terus, apa lagi ya? Nah, sekarang kita coba yuk drag and drag-nya. Kita coba drag sini ya. Read. Kok nggak bisa? Nah, jangan sedih. Ini kan masih ada tanda segitiganya. Klik dulu. Nah, di sini ada banyak nih. Teman-teman mau yang mana? Misalnya mau filenya CSV. Drag. Nah, ini tandanya belum terjadi apa tadi? Konfigurasi. Kita double klik. Atau kita klik kanan, configure, atau F9 ya tadi ya. Sorry. Ya, enggak, F6. Untuk configure, F6 diklik. Nah, browse deh. Misalnya, udah ada nih, belajar 9. Klik. Coba pakai sales data. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa atur nih. Sini, klik OK. Execute-nya bisa F7. Kita tunggu 9%. Gimana? Coba deh share pengalaman teman-teman, ada yang pernah pakai Nime? Atau kenapa mengunjungi video ini? Pengen tahu Nime kah? Atau ternyata di kantornya atau di kampusnya lagi booming Nime? Atau aduh aku nggak bisa ngoding, tapi pengen bikin model pakai data yang gue punya. Terus datang ke sini, OMG, sebenarnya ada sesuatu yang salah di datanya. Oke, kita nggak usah hero rank. Tadi ada 2 data ya. Kita browse, coba kita yang ini. Terus, oke, kita execute. Bisa. Nah, bagi teman-teman yang mau melihat nge-view datanya, jangan sedih, tinggal klik di sini yang gambarnya layar kaca ini. Ini dia datanya. Mudah bukan? Nah, video latihan kali ini hanya drag and drop-nya aja dulu ya. Next, kita akan lihat cara membuat workflow, oke? Buat para learner sejati yang belum subscribe channel ini, sekaranglah waktunya yang tepat untuk teman-teman subscribe agar kami tetap semangat dalam membuat materi selanjutnya. Nah,
Gimana Naim episode kedua ini? Sekian dari Naim episode 2 ini. Kami ucapkan terima kasih. Untuk learner yang memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ini atau hubungi kami di email dan DM Instagram kami yang tertera pada layar kaca teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.